Selamat pagi saudara dan saudari di dalam Kristus. Pada saat ini saya ingin menyampaikan khotbah saya yang bertajuk melayani dengan setia. Sebelum itu mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi yang baik Tuhan, kami meminta Roh Kudus Engkau bersama dengan kami pada saat ini, dan biarlah Roh Kudus Engkau berbisik dengan hamba-Mu nanti untuk menyampaikan firman ini nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar doa ini. Terima kasih saya berdoa. Amin. Nah, tajuk khotbah saya pada pagi hari ini adalah melayani dengan setia. Saudara dan saudari, mengapa kita harus melayani Tuhan dengan setia? Dalam proses belajar, kita akan banyak belajar jika kita banyak bertanya. Dalam hal tersebut juga berlaku di dalam hal pelayanan. Untuk dapat belajar melayani dengan setia, terkadang cara yang paling baik untuk mempelajarinya adalah dengan retorika. Mengapa kita harus melayani dengan setia? Mengapa kita harus melayani dengan setia, saudara dan saudari? Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, tetapi untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Di dalam buku Matius 20 ayat 25 hingga 28. Alasan kita harus melayani dengan setia adalah kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10, saudara dan saudari, sini dia mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dengan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10 ini mengatakan, di mana kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan Kristus Yesus untuk melakukan ciptaan ini adalah dia ingin kita melakukan satu pelayanan ataupun kita melayani seperti Yesus. Nah, Alkitab menyatakan bahwa bahkan sebelum Anda dilahirkan ataupun saya dilahirkan, Tuhan sudah membuat rencana pelayanan bagi Anda. Alasan mengapa begitu banyak orang menderita sekarang. Kenapa, saudara dan saudari? Mengapa banyak yang ingin membunuh diri? Merasa hampa adalah karena mereka telah kehilangan tujuan hidup mereka. Nah, Alkitab juga menyatakan bahwa sebelumnya Tuhan merencanakan bahwa saya ataupun Anda harus melayani orang lain, serta Anda melayani orang lain. Begitu juga dengan saya, saudara dan saudari. Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah berikan kepada saya untuk melayani umat-umat Tuhan.
ketika saya melayani orang lain, kebutuhan saya dipenuhi, dan ketika saya memberi hidup saya akan menemukannya. Begitu juga saudara dan saudari akan menemukan jikalau saudara dan saudari melayani Tuhan. Saya akan melayani, dan jika kita melayani dimanapun kita berada, kita tidak akan kehilangan tujuan kita, mengapa kita diciptakan untuk melayani. Dan itu adalah sebuah pukulan untuk kita. Mengapa setiap kita harus melayani Tuhan. Nah, setiap orang bisa memberikan kontribusi di dalam masyarakat. Seperti seorang ibu rumah tangga memiliki kontribusi di dalam keluarganya dan masyarakat dengan menjaga keluarganya. Nah, di mana seorang bayi memiliki kontribusi di dalam membawa sukacita di dalam rumah. Di mana saudara dan saudari, di sini ada satu ilustrasi bahwa kalau kita lihat Nick Vujicic, pasti saudara tahu siapa Nick Vujicic. Dia dilahirkan tanpa kaki dan juga tanpa lengan ataupun tanpa tangan. Dari 20 tahun yang lalu, meskipun begitu, dia tidak mengizinkan keadaannya untuk menghalangnya melayani Tuhan. Nah, saudara dan saudari, kita lihat Nick Vujicic ini. Dia dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki. Tetapi dia boleh melayani orang-orang di sekitarnya. Dan beberapa tahun yang lalu, dia diundang, dia dijemput untuk berbicara, untuk berkhotbah di dalam tahanan penjara, pun di dalam penjara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan dia juga bersama dengan pemuka agama, ketua agama di sana. Dan ketika giliran dia untuk berbicara, untuk bercakap, dia akan berbicara tentang Yesus Kristus, dan secara menakjubkan kita lihat bila Nick berbicara pada saat itu, 50% daripada mereka mengangkat tangan mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, kita lihat saudara dan saudari, meskipun Nick tanpa tangan dan juga kaki, bisa membawa, bisa melayani untuk Tuhan. Mengapa kita, saudara dan saudari yang sempurna, tidak bisa melayani Tuhan? Jadikan Nick ini sebagai contoh untuk kita, dan biarlah kita menerapkan keinginan kita untuk melayani Tuhan. Saudara dan saudari, ini adalah ilustrasi yang seterusnya. Madaleno sudah adalah seorang tukang bangunan, yaitu membuat rumah. Setiap hari Isnin hingga hari Kamis, dia membangun tembok dan memperbaiki atap rumah. Dia juga seorang yang pendiam dan dapat diandalkan dengan pekerja yang
keras, yaitu sangat rajin bekerja. Kemudian tiap Jumat sampai Minggu dia pergi ke kawasan pergunungan untuk mengajarkan firman Tuhan. Madalena cakap berbicara di dalam bahasa Nahwat ke salah satu elekan di Meksiko, sehingga dia dapat dengan mudah menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada penduduk di wilayah itu. Di usia 70 tahun, dia masih menggunakan kedua tangannya untuk bekerja, membangun rumah, sekaligus juga membangunkan rumah Allah di tempat itu. Nah, saudara dan saudari, kita lihat Maddaleno juga adalah seorang tukang rumah, dan dia juga mengabarkan firman Tuhan. Dia melayani mereka di Meksiko. Saudara dan saudari, kita juga boleh melayani Tuhan. Nyawa Maddaleno telah berapa kali hampir terancam. Dia pernah tidur beratapkan langit dan hampir mati karena kecelakaan mobil dan terjatuh. Dia juga pernah diusir dari beberapa kota yang tidak ingin menerimanya. Namun Maddaleno meyakini bahwa Allah telah memanggilnya untuk melakukan apa yang dia lakukan, dan dia akan melayani dengan senang hati. Begitu juga kita, saudara dan saudari. Meskipun tugas untuk melayani sangat berat bagi kita, tapi biarlah kita menerimanya dengan senang, dan biarlah kita dapat melayani Tuhan. Dengan keyakinan bahwa jika jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, ia pun bersandar kepada Allah untuk memperoleh kekuatan yang ia perlukan. Kesetiaan Maddaleno mengingatkan saya kepada kesetiaan Kaleb dan juga Yosua. Dua dari sekelompok pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian dan melaporkan keadaannya kepada bangsa Israel. Yaitu kita lihat di dalam buku Bilangan 13 dan juga buku Yosua 14 ayat 6 hingga 13. Para pengintai lainnya takut kepada penduduk yang tinggal di sana. Tetapi Kaleb dan Yosua mempercayai Allah dan meyakini bahwa Dia akan menolong mereka untuk menaklukkan tanah tersebut. Pekerjaan yang dipercayakan kepada kita mungkin berbeda dengan apa yang dipercayakan kepada Maddaleno, atau kepada Kaleb dan juga Yosua. Saya percaya, saudara dan saudari, apapun yang Tuhan rencanakan untuk kita melayani, biarlah kita melayani dengan hati yang senang. Akan tetapi kita bisa mempunyai keyakinan yang sama teguhnya dengan mereka. Nah, untuk menjangkau sesama kita, tidak menggadaikan diri kita sendiri, melainkan menggadaikan kekuatan dari Allah kita. Untuk membuktikan saya milik Kristus ataupun Anda milik Kristus, kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, agar kita berbuah lagi bagi Allah. Di dalam Roma 7 ayat 4. Dalam sebuah bagian tubuh kita, semua sel
di dalam tubuh kita aktif. Setiap sel berkontribusi di dalam berbagai macam fungsi atau organ yang memampukan tubuh kita berfungsi dengan benar, dengan baik. Sama halnya di dalam tubuh Kristus, setiap anggota adalah seperti sel yang berkontribusi sehinggalah gereja berfungsi sebagai sebuah tubuh Kristus yang efektif. Satu-satunya sel yang berhenti melayani adalah sel yang mati. Sel yang tidak ada apa-apanya lagi. Jika iman kita hidup, kita harus membakarnya dengan melayani Tuhan. Dan jikalau iman kita tidak hidup, kita harus mencari cara untuk menghidupkan, membakarkan iman kita supaya kita melayani Tuhan. Nah, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan dan sebagai wujud kasih bahwa kita milik Tuhan. Yesus membuktikan bahwa dia milik Bapa ketika dia mengerjakan kehendak Bapa. Dalam Yohanes 15 ayat 10. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang remaja yang didakwa atas pembunuhan antar kelompok di Singapura. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup karena terlalu muda untuk dijatuhkan hukuman mati. Suatu hari ketika dia meminta kertas toilet ataupun tisu tandas, dia dan hidupnya diberikan 7 halaman Alkitab. Nah, di mana dia membaca ayat-ayat tersebut berulang kali dari ayat Alkitab tersebut, dan itu mengubah dia menjadi seorang yang baik untuk melayani. Dan dia juga ingin menjadi seperti seorang hamba Tuhan untuk melayani sesama. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita bukan lagi miliki masa lalu kita, tetapi Kristus yang telah menjadikan kita baru sehingga kita boleh melayani kehendaknya sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Karena aku berhutang segala-galanya kepada Tuhan. Karena saya berhutang kepada Tuhan. Karena kamu berhutang kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demikianlah kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Di dalam Roma 12 ayat 1. Alasan kita melayani Tuhan adalah karena apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita, belas kasihannya. Ketika kita berpikir tentang apa yang akan dikerjakan Yesus Kristus bagi kita dan pengorbanannya bagi kita, tidak akan adanya pengorbanan yang bisa kita lakukan dibandingkan dengan apa yang telah Dia lakukan bagi kita, yaitu mati bagi kita di atas kayu salib. Bahkan jika kita tidak pernah mendapatkan penghargaan karena pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan kita
tetap berhutang kepadanya. Pelayanan kepadanya di mana kita harus melayani Tuhan. Nah, kebenaran bahwa Dia menyelamatkan kita menjadikan kita miliknya. Kita akan ke surga ketika kita meninggal. Dia mengampuni semua dosa kita. Jadi kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Seberapa besarnya yang telah kita kerjakan untuk Tuhan tidak bisa disamakan dengan apa yang Dia kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Kita berhutang kepada Tuhan, dan sebagai anak-anak Tuhan kita akan kembali ke rumah kekal bersama Tuhan apabila Dia datang untuk kali keduanya nanti. Paulus mendedikasikan hidupnya sebagai pekerjaan Kristus yang hidup setiap hari bagi Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 21. Setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, satu perjumpaan dengan Yesus di dalam perjalanannya ke Damsyik yang mengubah seluruh hidupnya. Paulus menyadari bahwa dia berhutang kepada Yesus dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melayani Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Nah, ini kita lihat, saudara dan saudari, ini adalah dari Paulus. Dia melayani umat-umatnya di Damsyik ketika dia bertemu dengan Yesus di dalam perjalanannya, dan itu mengubahnya untuk melayani Tuhan. Nah, karena itu adalah manfaat hidup saya yang terbaik. Kenapa, saudara dan saudari, kita harus melayani sama kita? Karena itu adalah manfaat, kebaikan kepada kita, dan juga Anda adalah yang terbaik. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Sama seperti Anak Manusia datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Matius 20 ayat 28. Melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang main-main. Saudara dan saudari, kita harus melayani Tuhan. Janganlah kita main-main untuk melayani. Tetapi kita harus melayani Tuhan. Biarlah kita melayaninya dengan sepenuh hati kita. Dan biarlah pimpinan Roh Kudus menyertai kita untuk melayani Tuhan. Betapa tidak taruhannya adalah nyawa kita. Tuhan menghendaki agar pelayanan kita kepadanya tidak menduduki prioritas utama di dalam hidup kita. Kita tidak dapat memandang kegiatan melayani Tuhan sebagai suatu yang hanya kita lakukan untuk mengisi waktu saja. Nah, saudara dan saudari, janganlah hanya melayani Tuhan untuk mengisi waktu yang terluang, tetapi kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan tidak mau mempunyai hamba-hamba yang memberi kepadanya sia-sia dan sisa-sisa dari apa yang dimilikinya. Jika Anda berada di dalam pelayanan kanak-kanak, Anda mesti mengerti pokok hal yang berharga. Alkitab menyatakan bahwa apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan,
Semuanya itu akan diperhitungkan. Jadi tidak ada pelayanan yang tidak penting di mata Tuhan Yesus. Merendahkan dirinya dan memilih wujud sebagai seorang hamba. Nah, kita lihat meskipun Yesus sebagai seorang hamba, dia merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Meskipun Yesus adalah sangat besar, dia mempunyai segala-galanya, tetapi dia merendahkan dirinya untuk melayani. Kemudian murid-muridnya akan mengingatnya. Mereka akan belajar untuk merendahkan diri mereka dan melayani orang lain. Kita hidup di dalam masyarakat yang sangat egois, yang sangat tidak baik. Kita mungkin bisa mempelajari suatu teladan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, di mana teladan-teladan Yesus salah satunya adalah melayani umat-umatnya. Dan dia sanggup menjadi seorang hamba. Dan dia ingin melayani umat-umatnya. Nah, Yesus menyatakan bahwa kita itu dikirim. Saya dikirim. Anda dikirim oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk melayani. Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi pelayan, dikirim untuk menolong orang lain, memberitahukan pesan Injil, dan melayani. Anda akan merasakan suatu pencapaian ketika Anda hidup maksimal dengan memberi kontribusi di dalam masyarakat, baik maupun keluarga, tempat kerja, orang lain yang sesama kita yang kita bantu. Oke, di mana hidup kita ini kita harus melayani Tuhan. Di mana Paulus menunjukkan sebuah contoh yang baik di dalam mendefinisikan hidupnya ketika dia berkata hidup adalah Kristus dan yang mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi 1 ayat 21. Kehidupannya di bumi paling baik ketika dipakai untuk melayani pekerjaan Kristus yang dirancangkan untuknya. James Hudson Taylor, seorang penginjil di China pada abad yang ke-19, mendedikasikan hidupnya untuk mengabarkan Injil di China. Meskipun kehilangan istri dan juga 2 orang anaknya, serta banyak misionaris yang melayani bersamanya, dia tidak pernah membiarkannya menjadi satu halangan di dalam hidupnya. Dan karena dia percaya bahwa cara yang terbaik untuk memakai kehidupannya adalah untuk memberikannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saudara dan saudari, di mana kita harus melayani umat Tuhan dengan setia. Tidak kira dimanapun kita berada, kita akan terus melayani Tuhan. Ada banyak yang melayani, tetapi ada yang sedikit yang memotivasikannya dengan benar. Itu yang dikatakan oleh salah seorang teman yang aktif di dalam pelayanan gerejanya. Menurutnya ada orang yang memang sepertinya melayani tetapi bukan didasarkan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya orang-orang seperti ini biasanya akan ketahuan lewat sikap mereka yang di dalam kehidupan sehari-hari mereka.
selalu menyombongkan diri baik secara langsung ataupun lewat berbagai jejaringan sosial atau media, atau sikap lainnya seperti malas, angkuh, seringkali tidak tepat waktu dan sebagainya, adalah sangat baik apabila kita bersedia untuk meluangkan sebahagian dari waktu kita yang terlibat langsung di dalam pelayanan lewat bidang apa saja sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tetapi adalah penting pula untuk memperhatikan baik-baik motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja hanya sedikit. Di dalam Matius 9 ayat 37. Jika pekerja saja dikatakan sedikit, jumlahlah seperti semakin sedikit. Dan jika kita menambahkan kata yang memotivasikan benar di depan kata pekerja, seperti apa yang sebenarnya motivasi yang harus dimiliki oleh para pengerja atau para pelayan. Nah, saudara dan saudari, mengapa kita harus melayani? Di mana di dalam Matius 9 ayat 37 mengatakan, tuaian sangat banyak dan pekerja hanya sedikit. Saudara dan saudari, ramai yang di luar sana memerlukan pelayanan, memerlukan untuk dilayani, untuk menarik mereka bersama-sama dengan Anda untuk melayani. Bagaimana seharusnya agar kita tidak sampai mencuri kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan dan atau membuat Tuhan kecewa atau bahkan marah lewat sikap yang salah dari kita. Dalam hal ini kita bisa belajar dalam sosok Paulus. Nah, saudara dan saudari, kita lihat Paulus melayani Tuhan ketika dalam perjalanannya ke Damsyik. Karena membuat hidup kita berarti, yaitu kita harus melayani. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dalam Markus 8 ayat 35. Jika Anda tidak melayani, Anda tidak akan hidup. Anda hanya sebatas hidup di dunia saja. Melayani membuat hidup berarti saya percaya bahwa Yesus memberi kita teladan yang mengenai cara menjadi seorang pelayan. Hal ini sama seperti menjadi pelayan dunia, kita semua melayani bagi orang lain. Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk melayani. Ketika Tuhan memanggil orang-orang pilihannya, Dia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, yaitu kita dibaptis. Darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita di dalam Ibrani 9 ayat 14. Supaya kita dapat melayani Allah yang hidup, layanilah seorang yang lain. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, itu adalah amanat bagi setiap orang Kristen lahir baru. Tentu saja adanya motif yang benar sangatlah penting di dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan kita di dalam dunia semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayanan bagi manusia. Di dalam Matius 20 ayat 28 dan juga Lukas 22 ayat 27. Pelayanan terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah mengorbankan nyawanya agar kita diselamatkan.
Adapun bentuk pelayanan kita di dalam dunia ini ialah melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita dan meneladani kehidupan Kristus sebagai selamanya hidup di dalam dunia kita. Di dalam Yohanes 2, dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita diciptakan untuk melayani Allah. Alkitab berkata, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal yang baik dan sudah dipersiapkan untuk kita. Efesus 2 ayat 10. Hal-hal yang baik adalah pelayanan kita. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan kita, sebenarnya sedang melayani Allah. Kita sedang melayani Allah di dalam Kolose 3 ayat 23. Nah, saudara-saudari di dalam Kristus, mengapa kita melayani Tuhan? Dan kita diselamatkan untuk melayani Allah. Nah, saudara dan saudari, mengapa kita harus tetap melayani? Allah penebus kita supaya kita boleh melakukan pekerjaan kudusnya. Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Dalam pekerjaan Allah, kita memiliki sebuah tempat di mana sebuah tujuan, sebuah peranan kita, sebuah fungsi untuk dilaksanakan. Ini memberi arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan kita. Yesus harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli keselamatan kita. Kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan atas apa yang telah Dia berjalan atas kita ataupun Dia kerjakan atas kita. Kita berhutang nyawa kepadanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, melalui keselamatan masa lalu kita telah diampuni, masa kini kita diberi makna dan masa depan yang terjamin. Istilah lain di dalam bahasa Inggris untuk melayani Allah adalah salah dimengertikan oleh banyak orang adalah ministry. Pelayanan sebagai gembala, yaitu pendeta. Ketika banyak orang di dalam ministry, sebahagian daripada orang mendengar kita pelayanan, mereka berpikir tentang gembala pendeta. Orang mendengar kata pelayanan dan di mana mereka berpikir adalah tentang gembala, yaitu pendeta. Dan rohaniwan profesional, tetapi Allah berkata kepada anggota-anggota keluarganya merupakan seorang pelayanan, yaitu minister. Jadi dalam Alkitab, kata hamba, yaitu servant, dan pelayanan, minister, adalah sinonim seperti halnya service dan ministry. Jika Anda seorang Kristen, Anda merupakan seorang pelayan, yaitu minister. Dan Anda melayani serving ataupun ministering. Kita dipanggil untuk melayani Allah. Ketika bertumbuh, kita mungkin mengira bahwa dipanggil oleh Allah merupakan suatu yang hanya dialami oleh para misionaris, gembala, dan juga pekerja gereja
purna waktu lainnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan Anda dan juga saya untuk melayani. Dan pelayanan Kristiani purna waktu. Seorang Kristen yang tidak melayani merupakan sebuah pertanyaan yang bertentangan. Setiap kali kita memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain, kita sedang memenuhi panggilannya. Nah, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Bagi orang Kristen, pelayanan bukanlah pilihan atau untuk memasukkannya ke dalam jadwal kita jika kita boleh menyediakan waktu. Pelayanan adalah inti kehidupan Kristen kita. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi. Dan yang kedua, kalau kerja tersebut seharusnya juga menjadi ciri kehidupan kita di dunia. Kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukannya masalah. 6 hal yang harus kita mengerjakan orang percaya di dalam melayani Tuhan. Yang pertama, kita lihat tergerak oleh kepatuhan dan ketaatan. Di dalam kitab Ulangan 13 ayat 4. Nabi Musa menulis, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia dan kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengar. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Ayat tersebut berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah dan di tengah rangkaian kata-kata yang memerintahkannya agar kita patuh kepadanya. Terdapat perintah, kepadanya haruslah kamu berbakti. Berbakti kepadanya berarti mengabdikan kepadanya dan melayani Dia. Ya, kita harus melayani Dia karena kita mau mematuhi Dia. Jika kita tidak melayani Tuhan, itu berarti kita tidak mematuhi Dia. Jadi, tidak melayani Tuhan adalah satu dosa. Nah, itu adalah ketaatan kita untuk melayani Tuhan. Yang kedua, saudara dan saudari, tergerak oleh rasa syukur ataupun terima kasih. Tidakkah Anda ingat bagaimana malangnya hidup Anda sebelum mengenal Yesus Kristus? Tanpa tujuan dan juga tanpa harapan, tidaklah Anda ingat bagaimana dosanya Anda kepada Tuhan? Tidakkah Anda ingat bagaimana rasanya ketika Anda tahu bahwa Tuhan Yesus bersedia mati bagi Anda dan mengampuni dosa-dosa Anda yang sangat banyak agar Anda selamat dan memberi Anda jaminan hidup yang kekal di surga. Seorang yang sungguh sadar bahwa kehidupannya saat ini adalah anugerah Tuhan, yaitu Anda dan juga saya. Kita adalah anugerah Tuhan. Dan untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dia akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas anugerah Tuhan yang besar itu. Dengan memberikan dirinya sendiri sebagai korban penebusan dosa Anda dan juga saya, Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu yang terbesar bagi Anda. Tidak ada
pemberian yang lebih besar daripada itu? Tidakkah Anda menyadari bahwa tidak ada yang lebih besar yang dapat Dia perbuat bagi Anda daripada memberikan dirinya bagi keselamatan Anda dan juga saya? Dia adalah segalanya bagi kita. Kalau kita sebagai hambanya tidak dapat melayani Dia dengan penuh rasa terima kasih, apa yang dapat membuat kita berterima kasih kepadanya? Yaitu dengan melayani Tuhan dan juga sesama kita. Yang ketiga, tergerak oleh sukacita. Berikut isi pesan Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, melayani Tuhan tidak pantas dilakukan dengan hati yang menggomel, yang kecut. Kita harus melakukannya dengan sukacita. Pada zaman dahulu kala, hamba-hamba raja sering dijatuhi hukuman mati karena bermuka muram sewaktu melayani sang raja. Nah, itu pada masa dahulu, saudara dan saudari. Kalau kita tidak melayani Tuhan pada saat ini, mungkin Tuhan akan berasa bersedih dan rasa kecewa. Dan Anda adalah sesuatu yang tidak beres dalam diri Anda jikalau Anda tidak melayani Tuhan dengan sukacita. Kalau Anda melayani Tuhan, Anda hanya karena merasakan itu sudah kewajiban Anda. Tidaklah aneh kalau Anda tidak dapat melayani Dia dengan sukacita. Kalau Anda ataupun saya melayani Tuhan hanya karena Anda ingin masuk surga, tidaklah aneh kalau Anda tidak dapat melayani Dia dengan sukacita. Sebaliknya, orang Kristen yang berterima kasih atas apa yang telah Tuhan lakukan baginya akan dapat melayani Tuhan dengan sukacita dan sukarela. Digerakkan oleh fakta yang sudah diampuni. Jika Anda membaca di dalam Yesaya 6 ayat 6 hingga 8, di situ Anda mendapati bahwa Nabi Yesaya menggenapi panggilan Allah dan siap melayani Allah. Karena dia merasa bersalah, bukan karena Allah sudah menghapus kesalahannya. Anak-anak Allah melayani Tuhan, bukan supaya mereka diampuni, tetapi karena mereka sudah diampuni. Jika kita melayani Tuhan karena kita merasa kita bersalah atau kita tidak melayani Dia, gambarkannya seperti ini, orang yang melayani dengan kaki dan juga dirantai dengan panjangnya, dan tidak ada kasih di dalam pelayanan itu. Yang ada adalah upaya dan upaya. Tidak ada sukacita di dalam pelayanan itu. Yang ada ialah kewajiban dan upaya. Tidak ada, dan kita harus melayani dengan setia sukacita karena kematian Kristus sudah membebaskan kita daripada cengkaman kuasa dosa. Digerakkan oleh kerendahan hati. Nah, saudara dan saudari, kita harus melayani Tuhan. Yesus adalah hamba yang sempurna. Kebesarannya terlihat dari kesediaannya merendahkan diri melayani ke-12 murid-muridnya.
Sungguh suatu kerendahan hati yang mencengkam. Yesus Tuhan dan Guru, murid-murid itu mencuci kaki mereka untuk memberi contoh bagaimana murid-muridnya harus melayani dengan kerendahan hati. Dalam kehidupan ini selalu ada kecenderungan melayani di dalam diri kita. Alkitab menyebut sebagai kedagingan untuk berkata, kalau saya harus melayani, saya harus mendapatkan sesuatu. Kalau saya mendapat imbalan atau mendapat pujian bahwa saya ini rendah hati atau memperoleh keuntungan dari diri saya sendiri, saya akan berusaha tampil rendah hati dan mau melayani. Itu adalah namanya bukan melayani seperti Kristus, tetapi itu namanya adalah munafik. Dengan kuasa Roh Kudus kita harus menolak pelayanan yang memotivasikan, mementingkan diri sendiri, yaitu adalah motivasi yang tidak benar. Kerendahan hati kita di dalam melayani, kita harus tulus, kita harus jujur untuk melayani. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dalam Filipi 2 ayat 3. Orang Kristen seharusnya melayani dengan merendahkan hati karena hal itu membuatkan dirinya menjadi semakin seperti Yesus. Digerakkan oleh kasih. Menurut Galatia 3 ayat 15. Pelayanan harus dilakukan atas dasar kasih, tidak ada bensin ataupun minyak. Yang lebih baik daripada menggerakkan kita untuk melayani dan memberi semangat selain kasih. Dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita melayaninya bukan demi memperoleh uang, tetapi kita melakukannya atas dasar kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Melayani Tuhan bukanlah persoalan suka atau tidak suka. Kita diberi amanat, dimana kita harus pergilah untuk melayani. Maka kita harus pergi. Kekasih Yesus lah yang mendesak kita untuk pergi melayani. Kalau orang-orang Kristen dipenuhi dengan kasih Yesus, mereka akan digerakkan oleh kasih Yesus. Hasilnya mereka tidak lagi dianggap dan mereka dibangkitkan untuk melayani. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Mereka melayani Allah dan sesama atas dasar kasih Yesus. Setiap orang harus mempunyai karunia untuk melayani. Karunia-karunia Roh menunjukkan peranan-peranan kita di dalam pelayanan. Semua manusia dilahirkan untuk berbakat dan talenta tertentu. Ada yang menyanyi, ada yang pandai bermain musik, dan sebagainya. Tetapi hanya orang yang percaya diberikan karunia-karunia Roh. Karunia-karunia dianugerahkan kepada kita ketika kita dilahirkan kembali dan menjadi bahagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja kita sendiri. Gereja kita sendiri ataupun gereja lokal adalah pusat daripada pelayanan. Anggota-anggota tubuh Kristus, yaitu jemaat yang dipelengkapi di dalam tubuh Kristus untuk keluar melayani
semua orang dengan bakat, talenta, dan juga karunia-karunia yang mereka miliki. Allah pun tidak hanya menuntut menuntut kita untuk melayani Dia. Dia juga memberikan janji berkat untuk setiap orang yang melayani Dia. Allah sungguh-sungguh mengasihi orang yang mau melayani Dia. Bahkan Allah menghormatinya. Allah juga menjanjikan bahwa jika Dia dihormati oleh Bapa, manusia pun juga akan menghormati kita. Ia bersikap adil dan tidak mau melupakan apa yang kita perbuat. Bahkan meskipun manusia sangat mungkin melupakannya. Berikut beberapa ayat Alkitab tentang pelayanan yang menyatakan janji dan berkat dari Tuhan. Banyak orang merasa pelayanan menghabiskan waktu dan juga tenaga, saudara dan saudari. Bahkan bahan-bahan juga hampir kekeringan. Namun Allah mau mengingatkan bahwa Ia tidak akan melupakan apa yang telah kita perbuat, dan kita akan terus mendapatkan berkat yang setimpal. Rasa telah rugi yang kita rasakan kemungkinan rasa besar memiliki sikap yang salah fokus di dalam pelayanan kita. Kita tidak seharusnya memiliki sikap yang salah di dalam pelayanan, memiliki sikap materialism. Seperti yang tertulis dalam ayat Alkitab tentang materialism. Oleh karena itu, mari kita melayani dengan memotivasi yang benar, yaitu sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, saudara dan saudari di dalam Kristus, di mana kita sudah sampai ke akhir khotbah, di mana saya ingin membawa saudara dan saudari, biarlah kita melayani Tuhan dimanapun kita berada, dan biarlah apa yang kita lakukan, kita harus melayani Tuhan dengan setia. Dan dimana jikalau ada kesempatan kita haruslah melayani. Janganlah buang, ataupun janganlah kita tinggalkan. Dan kita harus pergi untuk melayani Tuhan dengan kesenangan hati kita. Jadi sampai di sini saja khotbah saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdiam dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, di mana pada sebentar tadi kami dapat mendengar renungan dan juga khotbah dari Tuhan, di mana kami harus setia untuk melayani. Dan biarlah kami pergi dari tempat kami di Tuhan, dan biarlah kami melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.